Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, Kapolres Jepara. Awalnya memang ini relasi saya dengan Pak Hadi ya. Beliau sebagai seorang wartawan senior. Kemudian dari awal saya penugasan di Jepara ini, beliau saya lihat termasuk yang perhatian dengan berbagai tugas-tugas saya keseharian. Selalu hadir ketika saya kunjungan ke lapangan, kemudian bertanya mengenai latar belakang mengapa saya berbuat seperti itu, dan akhirnya beliau cantumkan dalam naskah-naskah berita yang beliau rilis gitu ya. Kalau tentunya diri sendiri saya menganggap saya itu ya biasa-biasa saja, tapi Pak Hadi memotivasi, "Pak, ini perjalanan Bapak ini cukup inspiratif Pak, mungkin nanti bisa kita buat dalam buku, kemudian tentunya ini bisa disampaikan kepada adik-adik, anak-anak mungkin pelajar, ya anak muda yang masih menapaki dunia pendidikan, sehingga Bapak dari keluarga kecil di kampung, sekolah-sekolah, mendapatkan beasiswa-beasiswa dan akhirnya bisa menduduki posisi sebagai Kapolres Jepara ini kan luar biasa Pak, sehingga perjalanan Bapak ini nanti harapannya bisa menginspirasi kepada anak-anak muda, pelajar-pelajar yang saat ini sedang menempuh pendidikan." Saya sangat mengapresiasi ide-ide dari Pak Hadi ini dituangkan dalam buku dan harapannya bisa menginspirasi kepada generasi penerus kita, adik-adik kita, anak-anak kita untuk terus berjuang membangun di bidangnya masing-masing, khususnya di wilayah Jepara ini. Kami bersyukur dan mendapatkan penghargaan kesempatan untuk menulis buku seorang tokoh di Kabupaten Jepara, yaitu Pak Kapolres AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, yang seringkali ya kami hanya menyebutnya Pak Wahyu gitu, sehingga dalam buku itu juga sebagian besar kami memilih panggilan Wahyu, tidak AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, tapi dengan ungkapan Wahyu. Harapan kami dengan penulisan seperti itu kemudian mendekatkan antara sosok tokoh yang kemudian kami tulis itu dengan pembacanya, dan bentuknya memang kayak narasi ya, narasi itu kayak dituturkan gitu, dituturkan mengalir mulai kecil sampai kemudian menjabat di Jepara, kemudian bagaimana kemudian beliau mengelola institusi kepolisian itu. Masyarakat Jepara itu sangat guyup ya, aktif, partisipatif, sehingga ini menjadi tugas pemimpin untuk bisa mengelola dari energi masyarakat ini, mengkolaborasikan berbagai potensi yang ada di masyarakat kita ini untuk bisa di-manage menjadi sebuah produk yang luar biasa. Ya, artinya kita punya potensi dari segi alam, dari segi seni budaya, dari kultur masyarakatnya, etos kerja masyarakatnya, semua punya potensi. Ini adalah tugas kita sebagai pemimpin untuk bisa mengkolaborasikan, ya, mengelola berbagai potensi-potensi itu untuk menjadi membuat Jepara menjadi lebih baik lagi. Seorang Kapolres, beliau bukan asli Jepara, tapi kemudian memberikan perhatian terhadap penanaman nilai gagasan Kartini untuk kemudian diejawantahkan dalam program Kampung Kartini Tangguh di Desa Tegal Sambi, dan itu satu-satunya di Indonesia. Tidak ada tempat lain yang memiliki Kampung Kartini Tangguh seperti itu, menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, tapi idenya itu dari gagasan-gagasan Kartini. Itulah kemudian yang mendorong, salah satu yang mendorong saya untuk kemudian, oh ini ada tokoh yang lain ya. Mari kita benar-benar menjaga amanah ini ya, dengan bekerja dengan sebaik-baiknya, ya, lakukan tugas dengan sebaik-baiknya, layani masyarakat dengan sebaik-baiknya, kembali niatkan lagi sebagai amal ibadah. Yang berikutnya, terus lakukan perbuatan kebaikan-kebaikan ya, setiap hari satu kebaikan, monggo ya, jadikan momen di sini juga untuk introspeksi diri ya. Kita harus bisa saya salah opo, terus manfaatkan ini untuk kita bisa memperbaiki diri ke depannya. Ini mudah-mudahan nanti kita tidak akan mengulang kembali. Tapi yang penting kita jalani ini harus semangat, oke? Jangan panjenengan putus asa.
rekan-rekan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Diawali dari apa? Dari latihan. Ya, kemarin teman-teman sudah mengikuti latihan di tingkat Polda, ya. Nah ini terus kita jaga karena ancaman itu bisa datang kapan saja. Saya selaku sahabat ya, sahabat dengan Mas Kapolres yang sangat luar biasa sekali. Jadi pada saat kita mengunjungi ke desa, kita mengunjungi masyarakat, kita ada suatu acara, apalagi menghibur masyarakat dalam satu panggung, itu luar biasa. Karena jaraknya saya dengan Pak Kapolres ini kan cukup jauh ya. Kalau saya bilang saya umur 20 tahun, Pak Kapolres baru lahir kan gitu ya. Tapi saat ini menjadi suatu sahabat yang sangat luar biasa dan keren banget. Pak Kapolres ini mudah-mudahan saya doakan kedepannya menjadi sukses dan mencapai jenderal lah. Tentunya pada saat saya mendengar adanya mau launching buku Mosek Pengabdian di Jepara ini, ya keren sekali. Dan saya pribadi nantinya ya sangat bangga lah. Sangat bangga, artinya inisiatif, inovasi, kreativitas itu muncul dari Pak Kapolres. Dan saya menyatakan keren banget Pak Kapolres yang membuat buku Mosek Pengabdian. Nanti akan saya ikuti membuat buku juga ya. Mas Kapolres, selaku PJ Bupati saya mengucapkan selamat di launchingnya buku Mosek Pengabdian Mas Kapolres. Semoga dengan buku ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi yang lainnya untuk memajukan Jepara. Forkopimda ataupun dengan sesama PJU, ya kita merupakan sebuah tim yang harus saling berkolaborasi, harus bersinergi. Ya itu dibangun juga selain dengan kegiatan-kegiatan yang seremonial, tentunya juga dibangun melalui kegiatan yang sifatnya interpersonal. Makanya kadang-kadang ya sekedar Pak PJ, beliau sangat luar biasa sekali merangkul kita selesai kegiatan atau sebelum kegiatan, ya kita makan dulu, sekedar ngobrol. Itu kan salah satu bagian untuk membangun hubungan interpersonal skill kita. Sehingga dengan adanya hubungan yang luar biasa ini, tugas-tugas tentunya harapannya lebih mudah, komunikasi lebih cair, ada hal-hal yang barangkali harus dipecahkan secara bersama-sama, tidak bisa dipecahkan oleh satu institusi. Ayo kita rapat, ayo kita ngobrol. Nah, beliau kepemimpinannya luar biasa dan saya sendiri pribadi sangat mendukung gaya kepemimpinan seperti ini, dan itu juga saya terapkan di lingkungan kita. Jadi tidak harus dalam momen-momen resmi, momen-momen santai pun ada hal-hal yang perlu disampaikan ya kita bicarakan. Itu lebih efektif ya untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan, mencapai tujuan kita. Saya mencoba membangun di dalam budaya organisasi itu yang egaliter. Artinya saya sebagai seorang manusia bisa bersahabat dengan siapa saja. Dengan anggota saya, dengan tukang sapu di sini, tukang kebersihan di sini, dengan siapa saja saya mencoba membangun hubungan yang egaliter. Meskipun di dalam pekerjaan tentunya ada sifat hierarkis ya. Saya sebagai Kapolres mendorong anak buah saya untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tapi dalam hubungan saya sebagai manusia, saya mendorong mereka untuk bisa bersifat terbuka kepada saya. Apabila ada saran, ada masukan, ada kritik, monggo silakan. Dan tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada mereka. Karena tanpa mereka semua, tanpa kawan-kawan kita semua ini, ya Polres Jepara tidak bisa bekerja dengan maksimal. Karena mereka lah yang memiliki tugas, tentunya di bidang masing-masing ya, untuk membangun Jepara ini. Saya sering ketemu beliau itu di berbagai macam acara yang diselenggarakan oleh masyarakat Jepara maupun oleh Kapolres itu sendiri. Jadi beliau hadir sebagai inspirator ya.
Dan alhamdulillah Pak Wahyu itu memiliki skill komunikasi yang luar biasa. Jadi sepanjang perjalanan sejarah itu pelanggaran hukum itu kan pasti ada. Tetapi dengan skill komunikasi beliau itu seakan-akan menjadi inspirasi bagi seluruhnya, bahwa beliau berhasil membuat gerakan pensadaran hukum itu sendiri. Jadi yang disebut sebagai community policing gitu. Jadi pensadaran hukum ini yang meniscayakan kedua belah pihak antara aparat dengan masyarakat itu memiliki kesalingan dalam membangun kesadaran itu tadi. Itu yang saya rasakan dari Pak Kapolres, Pak Wahyu ya. Sehingga akhirnya polisi itu menjadi sahabat bagi masyarakat. Saya mencoba disiplin karena tentunya disiplin itu adalah bagi saya awal dari sebuah kesuksesan. Jadi kegiatan kita atur jam demi jam, waktu demi waktu, sehingga kita sudah susun sebelumnya. Misalnya kita bangun pagi harus jam berapa, sholat subuh harus jam berapa, setelah itu kegiatan dimulai jam berapa, dan sampai akhir kembali istirahat lagi, tidur lagi. Karena dengan kita mengatur waktu secara disiplin, kita juga istilahnya kita bisa mengatur produktivitas kita. Terima kasih untuk beliau, Pak Kapolres Jepara, AKBP Wahyu Nugroho. Sangat luar biasa di mata masyarakat, di mata anggota Polres itu pun sendiri. Suri tauladan yang diberikan kepada kita itu sangat luar biasa. Mulai dari awal aja yang paling gampang terkait dengan kegiatan apel pagi. Apel pagi beliau pasti memberikan contoh yang terbaik. Kedua kalinya di lapangan pun memberikan contoh yang terbaik untuk anggota, untuk kita. Yang jelas untuk kepemimpinan beliau itu sangat luar biasa. Beliau orangnya sangat baik sekali, beliau sangat ramah, dan beliau tidak pernah marah, selalu memberi bimbingan, selalu mengedepankan kekeluargaan kepada seluruh anggotanya. Kami mendoakan beliau, Bapak Kapolres, Bapak AKBP Wahyu, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan, diberikan kesuksesan, kedamaian beserta keluarga, dan sukses selalu. Terima kasih Bapak Kapolres Jepara, Bapak AKBP Wahyu Nugroho Setiawan atas bimbingannya, arahannya, sehingga kami Kasat Samapta beserta jajaran bisa melaksanakan tugas-tugas apa yang dibebankan, diamanahkan pada kami. Ini semua berkat bimbingan dan arahan beliau Bapak Kapolres Jepara. Sekali lagi terima kasih Bapak. Matur nuwun. Selama ini saya banyak belajar dari beliau dan banyak mendapatkan pengalaman di dalam tugas saya sebagai Kasat Tahti. Dan saya mengharapkan lebih banyak lagi pelajaran yang saya dapat dari beliau. Dan saya ingin sekali artinya ada satu penambahan ilmu yang diberikan oleh beliau selama ini. Saya mengharapkan dan mendoakan kepada Bapak Kapolres, Bapak Wahyu Nugroho Setiawan, semoga semakin sukses dan dapat berkarir sehingga sampai puncak yang tertinggi menjadi jenderal. Kesan saya untuk Bapak Kapolres, Bapak Wahyu, beliau adalah sosok yang sangat perhatian terhadap anggota. Beliau bisa menempatkan di mana beliau bisa menjadi seorang atasan, dan beliau juga bisa menempatkan sebagai seorang bapak bagi kami anggotanya, khususnya kami staf SIUM. Jadi kami merasa sangat nyaman karena beliau bisa kami andalkan sebagai sosok pemimpin dan sebagai sosok seorang bapak buat kami. Terima kasih kepada Bapak Kapolres, Bapak Wahyu Nugroho. Kami sebagai anggota Polres Jepara sangat terima kasih sudah terbimbing
menjadi anggota Polres Jepara yang baik. Kemudian mudah-mudahan untuk Pak Wahyu karirnya ke depan lebih baik, lebih melesat, lebih tinggi ya. Terima kasih juga untuk buat Polres Jepara selama ini semakin maju dan pesat. Sukses selalu. Beliau adalah baik, selalu membimbing dalam pelaksanaan tugas, khususnya tugas saya di bidang kehumasan. Beliau selalu memberi inovasi-inovasi, memberi arahan-arahan, sehingga dalam pelaksanaan tugas peliputan di bidang humas dapat berjalan dengan baik. Untuk saat bekerja, Bapak sangat profesional, tapi tanpa melupakan kewajiban agamanya. Saat azan berkumandang langsung ke masjid. Saya sering juga di rumah mendengarkan beliau mengaji. Dan beliau itu tidak meninggalkan maaf, terima kasih, dan tolong. Itu yang sangat menginspirasi saya. Dan akan saya tiru sampai ke depannya. Semoga beliau menjadi pejabat yang memang benar dicintai oleh rakyat. Dan sukses untuk karir ke depannya. Kesan saya terhadap Pak Wahyu, beliau orangnya baik, selalu membimbing kami yang muda untuk terus bersemangat melaksanakan tugas. Selamat untuk Bapak Wahyu, Pak Kapolres Jepara. Semoga Bapak selalu sehat dan semoga Bapak selalu lancar, sehat sekeluarga, sukses selalu. Terima kasih perhatiannya Bapak kepada kami. Alhamdulillah, selama ini Pak Wahyu baik orangnya, pinter, tidak neko-neko. Saya sebagai sahabat tentu sangat berharap dan mendoakan Pak Kapolres selalu sehat. Kemudian dalam mengemban amanah ini selalu terjadi inovasi-inovasi. Di dalam mengemban pengabdian ini juga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi selalu menjadi inspirasi dan uswatun hasanah bagi umat dan masyarakat. Harapan kita bersama, harapan masyarakat Jepara, jejak pengabdian Pak Wahyu selama ini di Jepara kemudian bisa dilanjutkan oleh para penerusnya, sehingga polisi yang harus hadir tengah masyarakat itu kemudian bisa terejawantahkan dalam program-program kepolisian. Pak Kapolres keren dan Mas Wahyu sukses terus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.